Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian yang rutin diadakan di masjid ini setiap pekannya dalam kajian fikih. Kajian sebelumnya sama-sama telah kita kaji, yaitu tentang fardunya wudu. Yaitu yang pertama adalah niat. Dan membahas tentang niat disebutkan oleh pengarang kitab Safinatun Najah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Pasal menjelaskan tentang niat. Niat itu adalah bermaksud sesuatu berbarengan dengan amal perbuatan itu. Amal ibadah itu harus pakai niat, dan niat itu berbarengan dengan amal ibadah tersebut. Salat harus pakai niat, dan niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Kecuali puasa, puasa niatnya tidak berbarengan dengan puasa. Itu niatnya sebelum tulu'ul fajar, sebelum munculnya fajar, sebelum subuh. Puasa Ramadan kalau sudah subuh habis waktunya. Di puasa Ramadan waktu niatnya dari maghrib sampai tulu'ul fajar, sampai masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh niatnya habis. Jadi berbeda dengan puasa Ramadan. Dan ini membahas tentang wudu. Niatnya itu ketika pertama kali membasuh bagian daripada wajah. Dan tempat niat itu di hati. Jadi kalau seandainya nggak ngomong, diam aja, tapi hatinya niat. Nawaitu misalkan dalam hati, nawaitu wudu'a, nawaitu raf'al hadatsil asghar misalkan, atau nawaitu taharata lis-shalah, maka sah, karena melafadzkannya itu hukumnya sunnah. Begitu juga kita sholat, kita melafadzkan sebelum kita takbiratul ihram, kita lafadzkan usolli misalkan fardhul isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Nah itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk membantu lidah tadi yang dilafadzkan, membantu dalam niat dalam hati. Wa tartib alla yuqaddima udwan ala udwin. Dan juga wudu itu harus tertib, jangan mendahulukan satu anggota dari anggota yang lain. Dan untuk apa sih niat itu? Niat itu adalah untuk membedakan litafriq al-adah wal ibadah, litamyizil adah wal ibadah, yaitu untuk membedakan kebiasaan dan ibadah. Kita mungkin setiap hari itu mungkin cuci muka tiap hari. Kebiasaan kita cuci muka. Wudu pun ada cuci muka. Untuk membiasakan kebiasaan itu maka dibedakan dengan niat. Begitu juga mandi, setiap hari kita mandi. Untuk membedakan yang mana mandi biasa adat, mana yang mandi ibadah. Tadi
hari Jumat. Untuk apa kita mandi di hari Jumat? Ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Maka kita niat, kita sudah ada maksud dari mandi tersebut, yaitu nih niat ketika mandi kita niat. Ya. Niat misalkan mandi mau sholat Jumat. Nawaitul ghuslal masnun li sholatil Jum'ah. Aku niat mandi sunnah untuk melaksanakan sholat Jumat. Sehingga membedakan niatnya itu dengan mandi sehari-hari. Faslun, pasal berikutnya menjelaskan tentang air. Jadi kajian sebelumnya sama-sama kita telah bahas, telah kita kaji tentang wudu. Dan sebagaimana kita ketahui, wudu itu harus menggunakan air. Air yang semacam apa yang harus digunakan untuk wudu itu? Yaitu ma'un tahur. Apa itu ma'un tahur? Tahir mutahhir. Itu air yang suci, mensucikan. Karena air itu ada yang air tahir tapi ghair mutahhir. Ya, ada air mustakmal. Nah, itu nggak bisa dipakai wudu. Ada air mutanajis, ada air najis, air kencing najis, nggak bisa pakai wudu. Nah, kemudian air tadi itu terbagi dua. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi untuk air tahir mutahhir, sedikitnya itu yang di bawah 2 kullah. Yang di bawah 2 kullah itu sedikit. Dan yang di atas, yang 2 kullah ke atas, 2 kullah atau lebih, itu banyak. Adapun air yang seperti apa namanya, tahir ghair mutahhir, seperti misalkan air apa namanya, air susu, air kopi, air teh, atau cairan yang lainnya, cairan, seperti minyak, apalagi yang bercair gitu, seperti minyak, bensin, minyak goreng dan yang lainnya. Itu cuman dibagi satu doang, yaitu qalil faqat, semuanya dianggap sedikit, semuanya dianggap dihukumi dengan air yang sedikit. Nanti bakal dibahas. Jadi nggak ada istilah air yang banyak kemudian kejatuhan najis, misalkan airnya banyak, seperti misalkan bensin atau minyak goreng, minyak gorengnya banyak, menurut kita banyak, ya kan? Kemudian kejatuhan najis, kejatuhan misalkan bangkai tikus, maka semuanya menjadi najis. Kita kembali lagi ke air tadi. Air itu ada 2, sedikit dan banyak. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Fasal menjelaskan tentang air sedikit dan banyak. Fal qalilu madunal kullatain. Maka air yang sedikit itu adalah yang di bawah 2 kullah. Yang di bawah 2 kullah. Wal katsiru kullatani fa aksar. Dan air yang banyak itu 2 kullah lebih, 2 kullah atau lebih. Nah, 2 kullah sudah dianggap air itu banyak. Terus bagaimana kita bisa mengetahui air itu 2 kullah? Nah, itu ada takarannya. Ada takarannya. Ya. Kalau sekarang ini pakai apa namanya? Liter, ya. Kalau di liter itu, itu takarannya mi'atin wasitata asyara litran. Itu takarannya sekitar 216 liter. Jadi kalau air itu sudah sampai 216 liter, maka air itu dianggap 2 kullah. Lebih dari itu apalagi? Lebih dari itu apalagi? Jadi 2 kullah atau lebih, maka air itu dianggap banyak. Adapun
takaran menggunakan wadah yang apa namanya? Yang bulat. Wadah yang bulat seperti tong, apalagi ember yang bulat tuh. Nah, itu takarannya zira'an wa nisif umqan wa zira' ardon. Itu takarannya dua hasta. 2 hasta setengah kedalamannya. Jadi kedalamannya 2 hasta setengah. Dan lebarnya itu 1 hasta. Dan lebarnya itu 1 hasta. Jadi kalau tong atau ember yang bulat itu, maka takarannya, kedalamannya 2 hasta setengah dan lebarnya 1 hasta. Dan 1 hasta itu sama dengan samaniyah wa arba'una cm. Itu sama dengan 48 cm. 48 cm. Jadi 48 dikali 2, 48 dikali 2 itu sama dengan 96. 96 itu 2 hasta. Kemudian ditambah setengah hasta. Setengah hasta. Nah, setengah hasta itu 48 dibagi 2 berapa? 24. Nah, sekarang 96 ditambah 24. 120. Jadi untuk takaran yang bundar tadi itu kedalamannya 120 cm. 120 cm. Adapun lebarnya itu zira ardon. Itu lebarnya itu 1 hasta. Berarti lebarnya 48 cm. Nah, itu dianggap dua kulah. Dianggap 2 kulah. Jadi misalkan kalau ada embernya gede, lebarnya itu sampai 48 cm, kedalamannya sampai 120 cm, berarti 1 meter lebih 20 cm ya. Maka itu sudah dianggap dua kulah. Nah, adapun kalau wadahnya itu persegi 4, seperti kolam-kolam, seperti biasanya kalau di kamar mandi rumah tuh, atau di WC ada kolamnya kan. Nah, dilihat kolamnya itu kecil atau gede. Ukurannya itu kalau 2 kulah, ukurannya itu kalau persegi 4, zira wa rubu tulan wa ardon wa umqan, yaitu 1 hasta 1/4. Sama semuanya. Panjangnya, lebarnya, kedalamannya. Berarti sama dengan 60 cm. 60 cm panjangnya, lebarnya, dan kedalamannya. Maka air itu dianggap 2 kulah. Nah, air yang sudah sampai 2 kulah, jadi air yang sudah sampai 2 kulah, kita bisa wudu tuh, kita langsung wudu bisa. Gak usah pakai apa namanya, gak usah pakai gayung bisa. Tapi kalau nggak nyampe 2 kulah, nggak bisa, karena bisa menjadi air musta'mal. 1 ember misalkan nih, ember kecil, kita langsung wudu seperti ini, bisa menjadi air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Mastu'mila fi fardhi taharah wa izalatin najasah, yaitu air yang sudah digunakan untuk taharah yang wajib dan menghilangkan najis, maka air itu menjadi air musta'mal. Nah, kemudian air yang sedikit tadi yang di bawah 2 kulah, wal qalilu yatanajjas bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit yatanajjas bi wuqu'in najasah, menjadi najis, menjadi mutanajis dengan kejatuhan najis fihi pada air tersebut, wa in lam yataghayyar, walaupun
air itu tidak berubah sama sekali. Contoh, ini air sedikit, satu ember kecil, itu juga sedikit. Kejatuhan misalkan bangkai tikus, maka air itu menjadi najis. Walaupun air itu nggak ada perubahan sama sekali, airnya, baunya, warnanya, nggak ada perubahan sama sekali, maka tetap menjadi najis karena airnya sedikit. Kecuali najis-najis yang dimaafkan oleh syariat Islam. Seperti apa najis-najis yang dimaafkan? Seperti bangkai binatang yang darahnya itu nggak mengalir, ya, seperti cicak atau binatang yang lebih kecil dari cicak. Nah, itu biasanya darahnya nggak ngalir. Nah, kalau kejatuhan pakai cicak nggak menjadi najis. Kejatuhan misalkan, apalagi yang lebih kecil lagi, semut. Kejatuhan apalagi? Kejatuhan misalkan kecoa, yang lebih kecil lagi. Nah, itu maka nggak menjadi najis. Nah, karena itu binatang yang dimaafkan, itu yang darahnya itu nggak ngalir. Contoh, nah ini air teh. Air teh ini mau satu gelas, mau satu ember, mau satu tong, karena dia air teh, maka semuanya dihukumi qalil. Ketika kejatuhan bangkai tikus, maka otomatis menjadi najis. Tapi kalau kejatuhan sesuatu yang dimaafkan, seperti tadi bangkai cicak atau yang lebih kecil lagi, kecoa atau semut, maka nggak menjadi najis. Jadi ini air, tahu ada semutnya, bangkai semut, ya, maka air ini tidak menjadi najis, ya. Jadi semua air, semua cairan, bukan air doang, semua air yang seperti air teh, air susu, atau cairan seperti minyak-minyakan, nah itu sebanyak bagaimanapun dihukumi sedikit. Jadi apalagi, dan termasuk najis yang dimaafkan kemarin kita sama-sama makan daging kurban, ya. Makan daging kurban kan di situ ada sisa darah, ya. Ada sisa darah. Nah, itu sisa darahnya itu dimaafkan, tidak menjadi najis selagi dia nggak dicuci. Kalau dicuci, habis dicuci nih, sisa darahnya masih ada, maka nggak jadi, ya, nggak dimaafkan. Jadi syaratnya air itu sisa darah dari daging itu dimaafkan, syaratnya selagi belum dicuci. Ya, makanya bagusnya itu kalau masak, bikin sate atau masak apa saja, itu jangan dicuci. Jadi dagingnya jangan cuci. Ya. Merubah rasa daging. Lebih nikmat daging itu kalau nggak dicuci. Dan misalkan nggak dicuci, gimana itu nggak dicuci? Kan ada sisa darahnya, itu dimaafkan. Itu termasuk yang dimaafkan. Begitu juga sesuatu najis yang kita nggak bisa menjaga, susah untuk dijaga. Misalkan lagi musim apa nih? Lagi musim laron, misalkan lagi musim laron, yang terbang tuh, atau apa saja yang sesuatu yang berat, yang sulit untuk dijaga, maka itu pun dimaafkan oleh syariat Islam. Nah, ini pembahasan air yang sedikit. Kemudian membahas air yang banyak sekarang. Wal ma'ul katsir la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dan air yang banyak, itu air yang 2 kula atau lebih, la yatanajjas, tidak otomatis menjadi najis. Illa, kecuali idza taghayyara ta'muhu, jika merubah
ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau rasanya nggak berubah tapi warnanya berubah, au rihuhu, warnanya nggak berubah tapi rihuhu, baunya berubah. Contoh, air yang banyak, itu air yang misalkan 1 tong ya, satu tong, ini air banyak. Ini ceritanya bukan apa? Bukan minyak tanah atau bukan minyak goreng. Jadi 1 tong itu air, benar-benar air tahir mutahhir. Jadi kalau seandainya tadi minyak, maka dihukumi sedikit. Ini air tahir mutahhir 1 tong. Ditakar, dilihat ternyata 2 kula lebih dari 2 kula. Kemudian kejatuhan najis, misalkan bangkai tikus. Nah, setelah itu bangkai tikusnya dibuang, ternyata nggak ada baunya, nggak ada perubahan sedikit pun, baunya, warnanya, rasanya nggak berubah sedikit pun, maka air itu tetap suci. Akan tetapi kalau seandainya berubah, 1 sifat aja berubah dari 3 tadi, maka air itu menjadi najis. Maka air itu menjadi najis. Dan tadi najis-najis yang dimaafkan tadi hanya untuk air yang qalil, sedikit. Adapun air yang banyak, kemudian misalkan kejatuhan bangkai bangkai cicak. Bangkai cicak kan nggak ngalir darahnya, tapi airnya banyak, tapi cicaknya banyak juga. Cicaknya banyak, nggak tahu gimana ceritanya tuh. Atau apa saja. Kemudian air tadi, air yang 2 kula itu dapat merubah, misalkan berubah salah satu sifatnya. Misalkan jadi bau bangkai airnya, jadi bau bangkai, maka menjadi najis. Jadi tadi bangkai-bangkai atau najis-najis yang dimaafkan tadi hanya untuk air yang sedikit, Inilah pembahasan tentang air. Allahu a'lam.